Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya yang terbaik buat kalian semua ya. Semoga yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tetap diberi kesehatan ya, secara jasmani dan rohani, diberi keselamatan, dan juga diberi rezeki yang halal barokah. Itu harapan terbesar saya buat kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Artinya saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Akan memberikan suatu tema, apa yang sedang kalian pikirkan. Sekali lagi temanya, apa yang sedang kalian pikirkan. Nah ketika memang nanti pembacaannya itu baik ya, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jadikan sebagai apa ya istilahnya itu, sebagai pembelajaran aja ya, jangan ditakuti. Kira-kira seperti itu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap apapun uploadan terbaru saya, semua bersifat general reading, bersifat prediksi, juga bersifat terawang. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, kan seperti itu. Ketika tidak tepat, tidak resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Nah, ya. Karena kan ini tarikan energinya meluas, mengacak. Beda lagi ketika kalian ingin konsultasi secara pribadi ya, nah, maka di situ kalian akan bisa menemukan sebuah jawaban yang sedang kalian pikirkan selama ini ya. Karena saya bisa mengetahui nama dan sedikit data informasi dari kalian, itulah yang bisa saya fokuskan sehingga saya menemukan jawaban dan nanti jawaban itulah yang saya akan kasih sama kalian, itu yang secara privat atau pribadi ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik energinya dulu ya. Next sobat ya, lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Kita lihat ataupun kita akan tarik energi dari zodiak Taurus. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi Taurus. Kita lihat untuk asmara Taurus dulu. Di sini asmara kalian kata utama muncul desan. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands. Itu tangan keluar dari awan memegang tongkat. Itu tongkatnya ada sedikit daun.
Kalau saya tangkap ya dari zodiak Taurus tentang seputar asmara, di sini jelas zodiak Taurus menginginkan adanya suatu perkembangan ataupun pertumbuhan. Dalam arti ya mungkin dari segi kebahagiaan, segi keharmonisan, segi saling pengertian. Ini zodiak Taurus ingin adanya suatu lebih, ingin ada suatu grafik naik. Ya. Mungkin lebih baik lagi lah, intinya seperti itu. Itu yang diharapkan dari zodiak Taurus. Bisa dikatakan di sini kelihatannya bagus ya, masih tetap dalam tahap aman, masih tetap dalam tahap stabil. Itu yang saya rasakan di kartu desain ini. Jadi ketika ada masalah, saya rasa sangat minim sekali di sini ya. Bisa saja ada perubahan yang luar biasa ini di zodiak Taurus. Terbukti adanya suatu as of one. Itu. Ketika kalian ingin menciptakan rasa stabil ya, rasa harmonis, rasa saling pengertian, rasa kebahagiaan, ini disarankan kalian harus lebih peka lagi dalam suatu pemikiran kalian. Gitu. Gunakan kecerdasan kalian ya, gitu loh, untuk bisa lebih mendapatkan sebuah nilai-nilai poin yang plus di sini, untuk lebih bisa mendapatkan suatu grafik naik. Gitu. Jadi di sini sekali lagi disarankan ketika kalian ingin lebih stabil lagi ya, itu kalian harus selalu memainkan pemikiran kalian sahabat ya, gitu loh. Munculkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan baru agar lebih baik lagi gitu loh. Nah, itu kan saya rasa akan lebih baik gitu loh. Biarpun saya mendeteksi di sini untuk sementara ini kan, ya secara energi kartu sih ya tidak ada masalah di sini. Ya itu tadi ya, pesan saya ketika mungkin kalian menginginkan yang nilai lebih ataupun menginginkan nilai plus ataupun menginginkan ada suatu grafik naik, ya gunakan kecerdasan kalian, munculkan sebuah gagasan atau ide bagaimana untuk bisa mencapai itu semua gitu. Itu yang tidak ada masalah. Ketika tidak ada masalah, ketika kalian dihantam masalah ya sama, gunakan kepandaian kalian, kecerdasan kalian di sini. Gitu ya. Jadi jelas ya untuk faktor asmara di sini kelihatannya masih terbilang cukup aman ya. Lanjut di pekerjaan. Di sini ada the lover ya, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kartu yang sangat positif, sangat luar biasa. Kartu kesukaan saya di sini ini the lover. Terus dikonfirmasi sama kartu the chariot, ada seorang laki-laki, depannya ada hewan zaman dahulu ya, singa putih sama hitam. Ini kalau saya tangkap pekerjaan Taurus ya, ataupun karir di sini kelihatannya Taurus lagi sedang baik-baik saja sih ya. Gitu loh. Saya menangkap sebuah energi di sini kelihatannya ada beberapa dari kalian yang sudah bisa mencapai target, yang sudah ada suatu keberhasilan biarpun tidak meroket ya, biarpun secara perlahan. Di sini kelihatannya sudah kalian rasakan ada ketenangan ya, ketentraman batin tentang pekerjaan kalian di sini sudah kalian rasakan. Cuman masih ada beberapa mungkin selipan lah, mungkin masih ada terselip sedikit. Jadi di sini ada sebuah masalah ya, gitu loh, yang harus kalian selesaikan di sini agar bisa lebih tajam lagi dalam hal pencapaian target keberhasilan, agar lebih tajam lagi. Di sini kelihatannya terselip sedikit masalah yang harus kalian selesaikan, problem yang harus kalian segera atasi di sini. Karena di sini jelas kalian adanya suatu kebingungan, dibuat berpikir di sini ya, untuk menentukan sikap, untuk menentukan pilihan. Jadi jangan bimbang. Ini kan ada singa hitam, ada singa putih sama hitam. Jadi ketika kalian memilih jalan kanan, ketika itu akan menyelesaikan masalah, ya pilih. Gitu. Sama ketika kalian memilih singa hitam, jalan sebelah kiri, ketika itu akan bisa menyelesaikan masalah, iya pilih. Yang jelas di sini jangan sampai kalian itu dibuat mikir, dibuat bingung, dibuat bimbang. Jangan seperti itu sobat. Ambil salah satu pilihan, karena itulah yang akan terbaik. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa sih ya tidak terlalu rumit ya untuk pekerjaan, masih cukup stabil lah. Lanjut di keuangan, di sini ada Four of Pentacles, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup. Ya ini ya, sepasang kekasih sedang membawa cup, itu atasnya adalah lambang love. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Taurus tentang keuangan atau kerezekian di sini bagus ya. Kelihatannya kalian di sini sedang berfokus, energinya sedang berfokus, sedang ingin menjaga keuangan kalian. Jangan sampai lebih besar
pengeluaran sih, ini yang saya tangkap. Ya kalau bisa ada yang suatu kelancaran rezeki, pemasukan keuangan itu yang sedang kalian harapkan. Kalian juga tidak mau ya, mungkin gara-gara keuangan akan ada menimbulkan masalah. Itu kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini terlihat ada suatu energi penjagaan dan mengatakan di sini selain adanya suatu energi penjagaan bahwa keuangan kalian masih cukup aman di sini ya. Terbukti adanya suatu two of cup. Nah, ini bagus ya Taurus ya. Ini kelihatannya Taurus kelihatannya akan juga dihantam rezeki di sini ya. Ada suatu ketenangan, ada suatu kesenangan. Bisa saja ya. Masalah besar kecil ya syukuri saja, baik itu tak terduga maupun terduga. Kelihatannya ini akan hadir sama Taurus. Gitu ya. Jadi saya rasa sih masih cukup aman, masih cukup terkendali lah di faktor keuangan. Ini kelihatannya Taurus apa ya, bisa dikatakan berangsur-angsur naik ini ya. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi kan kita belum tahu juga sih ya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi. Ya, ini kalau saya tangkap di faktor pekerjaan ya, maaf asmara, di sini kelihatannya apa yang sedang kalian pikirkan di sini kelihatannya masih cukup aman ya, jadi tidak perlu terlalu dipikirkan. Ya. Nah kalau di pekerjaan ini terdeteksi 50% 50% gitu loh. Mungkin yang terkena imbasnya yang kurang stabil, apalagi tidak bisa mencapai target, yaitu kalian harus memikirkan itu semua gitu loh. Karena di sini ada sedikit tembakan ya untuk Taurus ya. Gitu. Makanya saya mendapatkan satu petunjuk terdeteksi 50% 50%, artinya 50% kelihatannya akan bagus ya. Ketika kalian dihantam masalah pun akan selesai. Karena terbantu kan artinya developer. Itu pun dengan syarat ketika mungkin kalian tidak terkena tembakan ataupun netral gitu ya. Itu akan bisa aman pekerjaan kalian. Bahkan saya menangkap tadi ataupun menerawang adanya beberapa target yang kalian capai. Itu ya, ketika memang itu netral dan tidak terjadi tembakan sama kalian. Gitu loh. Tidak terjadi penutupan aura. Nah, itu ya. Terus yang 50% lagi kelihatannya di sini masih kurang diuntungkan ya Taurus ya. Karena ada yang masih tertembak di sini. Ya. Makanya sering saya mengatakan diresionkan sendiri. Ketika memang saya mengatakan baik, itu tepat, kalian merasakan baik, ya syukur alhamdulillah berarti kalian netral dan tidak ada tembakan. Ketika saya mengatakan baik, terus ada suatu kalian merasakan kurang adanya suatu kestabilan, bahkan ada kemerosotan, ya itu tanda tanya. Berarti kalian tertembak kan seperti itu. Ya. Jadi jelas ya yang 50% ini akan baik, yang 50% ini katanya ya Taurus masih ada beberapa proses yang harus kalian jalani, yang harus kalian selesaikan di sini. Jadi mungkin keberhasilannya masih terpending, banyak kemerosotan. Kalau bisa di netral, ketika itu tidak di netral takutnya mengakar sahabat. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik ini akan bisa merambat ini nanti. Ketika-tikanya ini bahkan bisa mengena, bisa kacau. Nah, kita berharap ya jangan sampai seperti itu, jangan sampai terjadi kan. Kan itu yang kita harapkan. Oke lanjut ya. Kalau di faktor keuangan saya tadi menangkap energi masih cukup baik, masih cukup bagus, masih cukup aman ya. Akan ada suatu kerezekian ini. Minimal di sini adanya suatu pengontrolan itu akan lebih bagus sobat ya. Jadi bisa dikatakan Taurus ini masih cukup aman, masih cukup stabil di faktor keuangan. Ya, bahkan akan ada suatu peluang rezeki. Itu biarpun tidak semua Taurus ya. Jadi sering saya mengatakan persentase terbesar, komunitas terbesar Taurus akan diuntungkan. Itu hari ke depan. Ya, seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti. Tapi hadapi masalah jadikan sebuah pembelajaran agar kita lebih selamat, waspada, sukses di jenjang selanjutnya. Kan seperti itu. Intinya apapun itu, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menilai, yang menyikapi, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Seperti itu ya. Jadi sering saya mengatakan juga nih di segmen terakhir ini, ketika kalian dihantam masalah sudah tidak bisa dilogikakan, sudah banyak keganjilan, jangan dibiarkan ya Pak. Tapi kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap-tahap itu ya. Tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan mudah ataupun lancar masuk. Minimal akan bisa
menekan hal-hal yang besar menjadi kecil, dalam arti suatu masalah itu yang maunya besar ya, itu bisa berubah ringan. Nah, dengan syarat itu tadi tidak tertembak kalian, ataupun tidak ada tembakan dalam diri kalian ataupun dalam kehidupan kalian, dan kalian netral, itu akan baik ya, akan lancar. Ketika ada banyak kenegatifan dalam kehidupan kita ataupun diri kita, bahkan adanya tembakan sehingga membuat aura kita tertutup, itu akan sulit menemukan kebangkitan, itu sulit sobat. Justru banyak kemerosotan, banyak masalah, terus selalu dihantam masalah. Seperti itu. Bagaimana cara untuk bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman? Ya jelas itu tadi. Kita sendiri yang harus mengubah nasib, karena nasib tidak akan mau berubah dengan otomatis. Selama kita tidak ada pergerakan, tidak ada langkah-langkah untuk berubah, ya tidak bisa. Harus kita sendiri yang mau merubah. Yaitu dengan dua metode tadi. Berdoa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, ikhtiarkan. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Hanya itu solusinya sobat. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.